yang kita cintai, yang kita ta'zim, kita hormati, dan insyaallah dengan senang hati kita ikuti. Mudah-mudahan kita dimudahkan bergabung dengan barisannya, minum dari telaganya di hari yang tidak bermanfaat harta dan anak, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, hati yang selamat. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, doa kita pula untuk orang-orang tua kita, ayah, mak kita, serta datuk nenek kita, saudara mara, kerabat, dan guru-guru kita, para ulama yang telah mewariskan kepada kita ilmunya al-anbiya, ilmunya para nabi. Khususnya guru kita Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Pada kesempatan ini kita akan mendapatkan sedikit dari sekian banyak ilmu yang dia wariskan melalui kitabnya Iqtida'ul Ilmi Al-Amal. Konsekuensi ilmu adalah amal. Dalam ilmu itu menghendaki amal. Kita masih atau sampai pada pembahasan tentang beliau mengilustrasikan atau menganalogikan seperti mana ilmu itu, harta itu tak berguna kecuali bila dibelanjakan. Demikian pula ilmu juga tidak bermanfaat bila disimpan. Jadi harus diamalkan, kemudian didakwahkan dan disebarkan. Dan semua itu Allah berikan berbagai kebaikan. Seperti yang sering kita ketahui atau kita dengar dari uraian-uraian para guru kita melalui hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, bahkan ayat-ayat Al-Quranul Karim menyebutkan fadilat ilmu, fadilat orang yang mengajarkannya, dan fadilat orang-orang yang mempelajarinya. Dan bahkan yang menjadi penyebab adanya majelis-majelis ilmu, sebagaimana orang-orang yang menghalangi ilmu juga mendapatkan dosa besar yang luar biasa. Siapa-siapa yang menjadi penghalang pengajian, insyaallah banyak dosanya. Tapi saat dia menjadi penyebab ada cuma pengajian, dia menjadi pahala yang besar pula. Semoga kita termasuk yang mana? Nomor satu pun nomor dua. Jadi penghalang atau penghidupnya yang menghidupkan, insyaallah ta'ala. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Lalu beliau menyebutkan bahwa ilmu itu juga tanggung jawab. Ada pertanyaannya. Lalu disebutkan beberapa hadis, yaitu tidak bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti sampai ditanya tentang 4 perkara. Tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Tentang badannya, untuk apa dia gunakan. Tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Dan tentang ilmunya, apa yang dia amalkan atau apa yang dia buat dengan ilmu itu. Jadi bahasanya bukan fima amila bihi, lakin fima amila fihi. Madza amila fihi, apa yang dia buat dalam ilmu itu. Jadi bukan hanya sekedar mengamalkan, tapi juga termasuk memudahkannya, menuliskannya, mendakwahkannya, menebarkannya, dan mensahihkannya. Karena tidak sedikit, apalagi di masa-masa kita ini, ya subuhat itu ya seolah-olah ilmu, sehingga banyak yang tertipu. Ya, orang dengan mudah mempelintir ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW untuk sebuah pemahaman yang sudah terlanjur disebarkan. Bukan karena itu sebenarnya yang diinginkan oleh Rabbul Izzati wal Jalal, dan bukan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral kiram. Lalu kemudian beliau berkata, akhbarani Abul Hasan
Afwan. Ini sudah kemarin. Qala akhbarana Abu Husain Ali bin Abdul Wahhab ibn Ahmad ibn Muhammad As-Sukkari. Abu Husain Ali bin Abdul Wahhab ibn Ahmad ibn Muhammad As-Sukkari Al-Baghdadi. Ini masyhur di antara Syekhnya Al-Khatib Al-Baghdadi wa huwa thiqatun hafiz. Qala haddatsana Abu Umar Muhammad ibn Al-Abbas Al-Khazzaz yang dikenal dengan Ibnu Hayyawaihi atau Ibnu Hayy atau Sibawaihi. Ancak Sibuya lah kan? Kan Cak Sibuya lah. Jadi kalau hadis bacanya Sibuya. Rahawaihi kata orang Nahwu. Kalau orang hadis baca Rahuya. Ishaq ibn Rahuya. Misalnya ahli tafsir dan ahli hadis Ibnu Mardawaihi kata orang Nahwu. Tapi orang hadis bilang Ibnu Marduya. Dua-duanya betul. Antum pilih aja nak pakai cara orang Nahwu, ya biar enggak disuruh lagi belajar Nahwu, bilang Mardawaihi nanti ya. Nah, Mardawaihi. Atau misalnya Zanjawaihi kata orang Nahwu. Orang hadis bilang Zanjuyah dan seterusnya. Ma'asyal kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi qala akhbarana Abu Umar Muhammad ibn Al-Abbas Al-Khazzaz yang dikenal dengan Ibnu apa tadi? Hayyuya Al-Baghdadi. Juga thiqah. Qala akhbarana Abu Muhammad Ja'far ibn Ahmad Al-Marwazi Al-Muadzin dari Marw. Kemudian Baghdad. Qala haddatsana Ismail ibn Muhammad ibn Yahya ibn Hammad ibn Habib ibn Sa'd Maula Al-Fadl ibn Al-Abbas ibn Abdul Malik bil Kufah Al-Kufi. Qala haddatsana Ibnu Fudail, telah menceritakan kepada kami Ibnu Fudail yaitu Muhammad ibn Fudail As-Saddusi Al-Kufi. Muhammad ibn Fudail As-Saddusi Al-Kufi saduqun yatashayya' an Lais, dari Lais kalau artinya nak singo kan? Tapi maknanya orangnya adalah Lais ibn Abi Sulaim. Lais ibn Abi Sulaim dhaif. An Adi ibn Adi, dari Adi ibn Adi. An Raja ibn Haywah, dari Raja ibn Haywah tabi'i. An Muaz ibn Jabal, dari Muaz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi alaihi salatu wasallam yang masyhur, orang pertama yang diutus Nabi ke Yaman untuk berdakwah. Itu Muaz ibn Jabal min fuqaha'i as-sahabah. Beliau wafat pada ta'un Amwas, ketika terjadi penyakit wabah ta'un, dan waktu itu beliau menjadi gubernur Syam menggantikan Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu taala anhu. Qala la tazulu qadamu 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser, beranjak kaki seorang hamba pada hari kiamat. Hatta yus'ala an arba', sampai ditanya tentang 4 perkara. An jasadihi fima ablah, tentang jasadnya untuk apa dia gunakan. Jadi tubuh kita yang Allah berikan ini untuk apa kita gunakan? Alhamdulillah peluang kebaikan sangat banyak sekali. Kenapa digunakan untuk keburukan? 6. Wa umrihi fima afnah, dan masa hidupnya, umurnya untuk apa pula dia lewatkan. Wa malihi min aina iktasabahu wa fima aw fi ayyi syai'in anfaqahu. Sedang hartanya juga ditanya, dari mana dia dapatkan dan apa yang atau di mana dia gunakan. Jadi dari mana, jadi halal atau tidak, kemudian diinfakkan untuk apa pula, untuk yang halal atau yang tidak halal, akan ditanyakan. Wa an ilmihi kaifa amila fihi, dan ilmunya bagaimana dia berbuat dalam ilmu itu. Jadi kalau
amila bihi cukup diamalkan sendiri. Tapi di sini fihi. Jadi pada ilmu itu apa saja yang dia buat. Alhamdulillah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dengan ilmu yang kita miliki banyak yang bisa dibuat. Masya Allah tabarakallah. Tentu saja yang pertama adalah target utama adalah mengamalkan. Karena sesungguhnya kalau yang berilmu tidak mengamalkan, tentu yang tidak berilmu tidak bersemangat untuk menuntut ilmu. Hajan belajar di pondok dulang ni, contoh saulo pada orang tidak belajar lagi kan itu kan? Iya, kan itu ada dulu sebagian kawan-kawan, masya Allah, ada Allah. Apa nomo, kalau kami nomo preman dulu kan. Jadi preman lo nak pondok le pondok anak yang tidak pondok. Akhirnya orang jadi jika-jika di orang kampung nak masuk anak pondok, dia masuk pondok jauh lainnya nak jadi buaya bunti itu yang pertama dong, jadi buaya bunti ya, tu buaya bunti aja. Potong ba'a mereka mau bunti kau mau uang. Ya, subhanallah. Kasihan jadi buaya waktu itu. Jadi buaya bunti. Yang kedua, itu tengok orang nak sianu. Lah kelas 6 lah dapat sunyi kelas 7 lah. Jadi itu puangai nak kan elok puangai situ nya. Padahal sarang di antara 5 hatui kan. Tapi no sarang tu tidak. Jadi kaum muslimin dan muslimat. Jadi berbahaya kalau kita masuk dalam golongan orang berilmu kalau tidak diamalkan. Jadi dari 5 hatui sarangnya inyo nampak. Allah musta'an. Ya karena orang elok kalau buat salah copet nampak. Tapi orang non lah memanglah salah tawi, tak kan nampak je lah tatibun dia banyak salah. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka orang yang berilmu mesti menjadi contoh terbaik dan terdepan. Sama juga dengan kalau nak masuk fakultas ekonomi anak dia kan, yang ekonomi nanya, pandai ngopo metong piti tak pandai dia. Dia kan CPT metong piti pun tak pandai. Allah, kanlah payah lah. Ini fakultas ekonomi tapi tak pandai. Tak pandai metong piti. Ngitung duit aja tak pandai, apalagi cari duit. Allah musta'an. Akhirnya jadi apa namanya? Jadi penghalang bagi orang lain untuk bersemangat menuntut ilmu tersebut. Demikian juga ilmu agama ini, dan itu lebih lagi karena daya tariknya pasti lebih sedikit dibanding dengan ilmu-ilmu keduniaan. Kalau ilmu dunia, masya Allah, kalau tanyong jadi apung suyongnya, ya masuk misalnya sekolah teknik perminyakan di Cepron Kojonya, berapa gaji? Mau juta? Mau puluh? Masya Allah. Nyasilah tak jadi insinyur jadi. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kalau masuk fakultas ekonomi, mana kau joyong di banknya kan? Ya kan? Metong piti uang kan itu. Jadi nyotong nih piti uang. Kalau masuk di sekolah hukum nak jadi apungnya, joleh juga. Nak jadi pengacaranya, bopo coro non salah jadi emang nak lui tentunya. Nah, pokok bocor wanang kliennya kan. Kalau masuk ke tes kedokteran, joleh jawaban. Apa masuk ke tes kedokteran nak jadi dokter? Kalau tak bayang lo, baik. Si bo masuk pondok nak jadi apa? Yongnya. Pasti tak bayang jadi buaya bun. Itu tak semangat dia lah. Tak semangat. Jadi mohon maaf kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. La ilaha illallah, tidak usah disebutkan panjang nanti. Jadi kaum muslimin dan muslimat. Jadi oleh itu maka seharusnya kalau di keduniaan kita tak mungkin dimajukan, mungkin ya, tak mungkin maju, maka setidaknya nampaklah oleh masyarakat manong sekolah suat di pondok, mantap boleh anak sian dulu tahu di masjid yongnya. Pendek kalau ndak nak awaknya masjid ndak dapat tunggu itu ndak masjid. Awak subhanallah. Itu bagus. Akhirnya jadi daya tarik. Ya, jadi daya tarik. Pada punya samonyongnya je. Nak sekolah di pondok tak di pondok tak jika aku saji ni. Kayak itu. Kamu itu nampak lawan ke ayah ke amak samu je nya. Allah musta'an. Nan halal haram tak duli bah no gini ni. Jadi kalau demikian kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka di sini pentingnya mengamalkan
ilmu tadi. Maka akan ditanya apa yang dia amalkan dengan ilmu tadi. Kemudian beliau, dan hadis ini di riwayat ini mauquf dari Muaz ibn Jabal, tapi sanadnya tadi dhaif, dan hadis-hadis sebelumnya yang sahih langsung dari Nabi alaihi salatu wassalam, dan yang sahih sudah cukup sebenarnya. Cuman Imam Al-Khatib sengaja menyebutkan riwayat ini dengan mungkin berbagai pertimbangan bahwa hadis ini diriwayatkan bukan hanya dari satu jalur. Nah, sebab seperti kata Ali Al-Madini, inna la na'qilul hadis hatta narwiyahu min 30 tariqan. Kami tak akan pandai, tak paham sebuah hadis sampai diriwayatkan dari 30 jalurnya. 30 jalur, karena sebagian hadis menafsirkan yang lain. Qala rahimahullah, akhbarana Abu Husain Muhammad ibn Hasan ibn Ahmad al-Ahwazi, juga ثم البغدادي dari Ahwaz. قال حدثنا محمد ابن إسحاق ابن إبراهيم القاضي بالأهواز di Ahwaz. قال حدثنا محمد ابن عبدوس الكاتب. قال حدثنا زيد ابن الحرش. قال حدثنا عبد الله بن خراش. Ini Abdullah ibn Khirash ini ضعيف جدا. عن العوام عن أبي صادق dari Abi Sadiq, an Ali dari Ali radhiyallahu taala anhu, qala rajulun, ada seseorang yang bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yanfi anni hujjatal jahli, apa yang bisa yang bisa membebaskan saya dari ketika ditanya kenapa jahil. Kan jahil itu tidak hujjah, jahil itu tidak bisa dijadikan alasan. Artinya, oh saya misalnya kenapa tidak mengamalkan agama, kenapa tidak taat beragama karena saya jahil. Diterima alasannya? Diterima alasan? Tidak. Maka kata Nabi SAW, tapi riwayatnya tadi dhaifun jiddan. Riwayatnya dhaifun jiddan. Tapi maknanya memang sahih, karena sepakat ulama mengatakan bahwa jahil tidak mengangkat derajat kita. Bahwa jahil juga tidak menjadi hujah yang diterima, kecuali memang semua orang di situ jahil, tidak ada orang berilmu di situ sama sekali. Iya, ya seperti zaman fatrah yang tidak ada ulamanya, betul. Tapi kalau hujahnya jahil, tidak. Nah, qala ma yarfu anni hujjatal jahli. Kalau saya ditanya, kenapa kamu jahil? Apa yang membebaskan saya dari hujah ini? Apa yang saya harus lakukan? Qala al-ilmu. Harus dengan ilmu, tidak ada alasannya lah. Kita harus berilmu. Wajib berilmu itu. Talabul ilmi faridah. Menuntut ilmu itu wajib. Dan wajibnya, oleh karena wajiblah, maka yang berilmu itu Allah beri pahala lebih besar. Ya, kalau kalian sudah sering dengar bahwa di antara fadilatnya satu orang alim lebih ditakuti syaitan daripada 1000 orang abid. Ahli ibadah itu mudah disesatkan. Mudah disesatkan. Tapi ahlul ilmi susah disesatkan. Tapi lama ilmu sahih je lah. Itulah parah tu. Ya, dua parah. Seperti kata Ibnu Rajab dalam kajian kita dalam kitab sebelumnya, yang menyebabkan orang berilmu tersesat dua. Satu, subuhat yang melekat dalam dirinya. Yang kedua adalah syahwatud dunia. Dan ghalibnya pada orang berilmu bila tersesat jalannya atau berpaling dari ilmunya akibat mengikuti hawa. Mengikuti hawa. Makanya Nabi SAW dilarang oleh Allah mengikuti hawa. Subhanallah. Padahal Nabi maksum ya, dilarang mengikuti hawa. Apalagi kita. Maka bisa diperhatikan, kalau tidak percaya coba buat penelitian nanti. Bahwa orang-orang berilmu yang tersesat jalan atau membelakangi ilmunya atau tidak mengamalkan ilmunya rata-rata akibat hawa. Akibat hawa nafsunya pada umumnya. Dan sedikit di antara mereka karena syubhat. Ya, karena orang berilmu seharusnya syubhat itu jelas baginya. Ya, syubhat itu jelas. Kecuali ilmunya yang bercampur-campur tadi. Makanya orang yang mengetahui yang hak pasti kenal yang batil. Tapi orang yang di awalnya kenal yang batil,
tidak akan tahu mana yang hak. Orang yang tahu sunnah, tahu dia mana bid'ah. Tapi kalau orang dari ahwal yang tahunya bercampur-campur sunnah dengan bid'ah, dia tak akan bisa membedakan antara sunnah dengan bid'ah. Dia mudah dengan retorika, bisa dia membantah ulama-ulama besar sebelumnya. Ya, dengan definisi-definisi yang mereka buat sendiri. Yang sebenarnya tidak mesti seperti itu definisinya. Karena yang namanya istilah itu orang-orang kan tidak sama. Ijtihad ulama membuat definisi-definisi. Ada yang benar, ada yang keliru. Tapi yang bisa dipastikan, kalau bahwa amalan ini sunnah Nabi, bisa dipastikan. Ya kan? Bagi yang mengenal sunnah sebelum mengenal bid'ah. Ibarat orang kalau ujian tahu jawaban yang benar, tahu dia yang salah. Hah? Kalau kita ujian nanti, misalnya selesai kitab ini, kita ujian. Tuan-tuan akan membaca kitab lain atau kitab ini? Hah? Nah, sama isi kitab lain itu. Baca kitab lain yang keliru. Dapat tuan-tuan tahu tuan-tuan mana yang salah, mana yang benar? Tahu? Hah? Yang salah tentu deh, tentu betul. Ulang dia. Boleh jago. Walau ujian jangan baca lah. Jadi kalau tuan-tuan akan ujian nanti baca kitab ini atau baca kitab lain? Baca kitab ini. Sebab kalau tuan-tuan menguasai kitab ini, tahu mana yang benar, mana yang salah. Artinya tahu mana yang dari kitab ini, mana yang bukan dari kitab ini. Betul? Tapi kalau tuan-tuan baca, sebagian baca di sini, sebagian baca di kitab yang lain, tuan-tuan akan tercampur oleh tuan-tuan. Ikoso kitab khatib, ikoso kitab Ibnu Rajab. Tidak sama. Demikianlah. Makanya yang mengetahui yang benar pasti tahu yang salah. Tapi yang tahu yang salah tidak mesti tahu yang benar. Makanya pelajari yang benar dulu. Ini sunnah Nabi? Iya. Sepakat sunnah? Sepakat. Berarti kalau yang berbeda dengan ini, berarti tidak sunnah. Kan senang kan? Tapi kalau seandainya antum tahu biasa dengan bid'ah, dianggap itu sunnah, maka yang sunnah pun dianggap bid'ah nanti. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, makanya para metode ulama dulu sebelum belajar ilmu, baca Quran, hafalkan. Setelah itu baca hadis-hadis sahih. Tidak dibaca hadis palsu dulu. Apalagi kalau baca pemikiran-pemikiran dulu. Lah usah tuh. Kalau lah mulai baca pemikiran, usah. Pasti usah. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati, salah satu hikmah yang Allah berikan kepada orang-orang Arab dulu, ilmunya tidak bercampur dengan ilmu yang dibawa oleh orang Romawi. Dan tidak pula bercampur dengan ilmu orang Majusi. Makanya Jazirah Arab tidak dikuasai oleh Majusi dan tidak dikuasai oleh Romawi. Imperium waktu itu yang terbesar kan adalah Majusi di Persia. Yang kedua, Romawi. Kan itu yang penguasa terbesar dunia waktu itu. Maka Jazirah Arab tak masuk ke dalamnya. Oleh sebab itu ketika datang Nabi SAW, pemikiran mereka tidak bercampur. Sehingga yang beriman mudah menerima Al-Quran dan hadis. Seperti apa yang dipahamkan oleh Nabi SAW. Dan setelah itu tabi'in mudah memahami. Kapan baru terjadi perdebatan panjang? Setelah diterjemahkannya kitab-kitab Yunani ke dalam bahasa Arab. Ketika dikirim para orang-orang cerdas belajar ke luar negeri, ke Amerika, ke Kanada, ke Belanda, ke mana lagi? Ke Perancis untuk belajar Islam di sana. Akhirnya apa? Rusaklah cara berpikir umat Islam. Jelas? Makanya mulailah terjadi perdebatan panjang dan alhamdulillah sampai hari ini kita menerima akibatnya. Ya termasuk kita hari ini. Ya, untuk memahami Al-Quran dan hadis Nabi SAW harus masuk acuan kaedah-kaedah dari ilmu-ilmu yang diadopsi tadi. Ilmu-ilmu yang diislamisasi tadi. Yang namanya yuqawu di syariah. Ya, ayu palimban di syariah. Contoh apa mana berasio? Paham tuan-tuan?
Tak cahaya cucu bosok. Ya, ayu palimban. Pemikiran orang-orang kafir. Lalu kita saring. Nyala jale la bosok sodoh. Tak cahaya? Cuba. Lah. Ya, pemikiran orang-orang yang tidak beriman pada Allah. Orang-orang yang latar belakangnya animisme, paganisme. Tiba-tiba kita saring itu. Dengan saringan apa? Saringan posok pula banyak saja. Saringannya posok pula. Yang namanya air kotor, air comberan, disaring dengan apapun, ia akan terbawa juga minimal baunya. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, maka masuklah ke dalam pemikiran umat Islam yang bukan asli dari Islam. Sehingga berdebatlah kita. Dan alhamdulillah, orang-orang yang belajar ke agama kepada orang-orang non-muslim itu selalu menganggap lebih hebat. Apa sebab? Apa sebab? Apa sebab? Apa dianggapnya lebih hebat deh? Ayo. Contoh awak kini pemandu ke luar negeri, sudah itu pulang. Hebat so pada orang lain tak? Iya so. Mantu Malaysia lah dulu. Pasti melebat pada orang kampung so. Iya tak? Apa itu? Apa sebab? Inyo merasa bahawa inyo peikokian tu lah hebat. Belajar ke luar negeri. Sudah itu nampaknya merasa hebat tu, kalian nonton tu, kalian menahu aja dia lah, nahu tambahan. Non tambahan tadi tailok tak tidur, wallahu a'lam. Makanya mereka merasa lebih hebat. Makanya orang-orang seperti Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad di mata mereka dulu, ya, di mata mereka dulu adalah orang-orang yang disebut dengan hasyawiyin. Orang-orang yang hanya tahu kulitnya saja. Kalau yang sampai ke isi, siapa yang sampai ke isi? Ya mereka, orang-orang ahli kalam itu. Orang-orang ahli kalam, inyo nonton tu isi. Kalau Imam Syafi'i tentu kulit. Ketika dikubak san Syafi'i nabi isinya ampuh kosan. Iya, Ahmad bin Abi Duad Al-Mu'tazili menuduh Imam Ahmad sosek menyosekkan ahli bid'ah. Dan inyo yang ahli sunnah. Ketika disuruh berdiskusi tentang ilmu, kosan inyo non ampuh. Imam Ahmad non baisi. Cuman kadang-kadang kan tak sampai segitu. Makanya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ketika orang-orang itu berdebat hebat, memang berdebat hebat, tapi berilmu belum tentu. Berdebat hebat. Makanya Imam Abdul Aziz Al-Kinani rahimahullah ta'ala pernah berdebat dengan orang ahli kalam atau Mu'tazilah. Dia syaratkan, dan Imam Ahmad juga syaratkan, kita berdebat dengan ilmu bukan dengan pemikiran. Sebab dengan akal antum takkan sama dengan akal saya. Kapaluan sama hitam, isi, isinya takkan sama. Apalagi palu sebagai botak lah. Sebagai botak lah, tak ada hitam ni. Kadang lah putih sebagian. Takkan sama isi lah. Jalan kaum muslimin. Kalau ikut logika tak akan sama logikanya. Maka semakin kolika semakin banyak aliran dalam Islam. Dengan ilmu. Apa kata Imam Ahmad? Datangkan satu huruf dari Nabi SAW atau dari Al-Khulafa Rasyidin yang menafsirkan kalimat ini dengan makna ini. Ayo. Anggaplah sekarang misalnya awak kodok berdebat masalah istawa dan istaula ya. Iya. Kodok debat dah. Dan dia nak atur muslimin. Tapi tak apa boleh jadi Taib, siapa coba berikan salah satu hadis atau athar dari as-salaf bahawa mereka mengatakan istawa yang dimaksud maknanya istaula. Bukan main. Kalau ada ala ra'si wal ain kata orang Arab. Kalau bawa nyawak seboleh je memana seboleh kepala. Berarti boleh langsung tak ada waktu. Ya, maksud ulama sahabat mengatakan
Ya kaum muslimin, istawa sikon tak istawa makna dah, tapi istaula. Bukan ni. Tapi kalau merujuk ke kamus, kamus yang mana dulu? Kalau tuan-tuan lihat kamus-kamus di masa as-salaf, silakan lihat. Abu Ubaidah, Ma'mar ibn Musanna misalnya, atau Al-Harbi, atau misalnya Ibnu Faris, tidak akan ketemu dalam kamus mereka, atau Ibnu Sidan As-Sihah, tidak akan ketemu dalam kamus mereka bahwa istawa dengan mana istaula. Akan ada di kamus-kamus yang ditulis oleh orang-orang belakangan yang bermazhabnya, kalau tidak Mu'tazilah berarti alil kalam. Orang dah suka bid'ah, empat. Taib, okey lah, tak masalah. Jadi disebutkan karena memang makna aslinya bukan itu. Jadi kalau antum Mu'jamul Wasit, itu nanti. Apalagi kamus Al-Munawwar mungkin. Ya, tapi kalau seandainya kamus aslinya Arab, enggak. Jalannya, leh paham. Catat dulu. Jadi di kalangan salaf enggak dikenal makna itu. Tapi di kalangan al-khalaf memang dikenal makna itu. Makanya jika di kamus nawa makna betul. Inilah nawa tak baca dulunya. Cuman kaum muslimin di kamus siapa? Yang ditulis oleh orang-orang yang terkontaminasi dengan pemahaman ilmu kalam tadi. Maka Ibnu Manzur sendiri dalam Lisanul Arab tidak menyebutkan makna itu. So, alhamdulillah akidah lailu. Allah musta'an. Nya membantah tahu ini urusan masalah itu. Apa sebab? Nyalah kalau dia jalur utama. Nya jalur utama joleh Allah dan Rasul berbahasa Arab mubin. Kenapa kalimat macam itu tulis? Jarang yang dengan makna yang lain. Apalagi masalah yang harus diyakini, akidah. Tak mungkin dikiaskan. Kalau antum bilang bahwa saya melihat singa di atas mimbar, itu nama singa mimbar, nya nampak uang, memang tak singa orang. Sampai kalau saya singa, ya tak, kamu supaya uang kan? Kalau di situ boleh majasnya, sebab uang nampak. Tapi Allah Taala dia nampak. Allah Taala nampak, kan tak nampak dah. Tu pun cara analogikannya. Leh paham tak? Makanya qarinahnya alasan memalingkan makna itu akal-akalan, bukan dalil. Dan makanya makna itu tidak dikenal di kalangan salaf. Bawa satu huruf saja. Bawa si huruf kia ada wow tambang ki wa istawarnya jadi istaulan. Tidak ada riwayatnya. Oh tidak, sebagian ulama mentakwil makna wajah misalnya dengan arah misalnya. Baik, itu bukan takwil. Itu takwil dengan makna tafsir. Ketika bicara tentang wajhullah, mereka tidak mentakwilkan itu. Jalan ya? Bani-bani bongi kan itu. Gara-gara apa? Model apa? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kadang-kadang makanya kaum muslimin dan muslimat subuhat itu berterbangan. Dan ketahuilah bahwa subuhat tak mungkin dari orang-orang bodoh, tak mungkin. Kalau orang bangga tak akan tidur di luar kan? Pasti dari orang-orang cerdik. Cuman cerdik buat kadang tu masalah. Cerdik buat. Dia tentu dia kadang tapi dia sembunyikan kadang. Dia tahu salah tapi kadang dia sembunyikan atau minimal ontok-ontok aji. Nyalah tentu dia tapi ontok aji. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi al-jahlu tidak bisa dihilangkan kecuali dengan ilmu. Dan ilmu itu wajib dipelajari. Sebab tidak ada hujah nanti di Madinah, di Bangkinang ada majlis ilmu banyak. Kan tinggal milio je lah. Kan tinggal milio. Nak lama kaji, kita tampil. Nak agak padik kaji, kita tampil. Nak tinggi dosis, kita. Kenapa sudahnya? Yang dosis paracetamol 250 mili ada juga. Silakan. Tapi mesti belajar. Tidak ada alasan. Siapa yang tidak juga belajar, dia tidak bisa berhujjah di hadapan Allah Taala. Jelas? Ya, donan tidak mempan ke dosis-dosis 250 miligram lah. Harus dosis 2000 miligram. Karena di pasal awak ustaz apa dia lambik-lambik bonu ceramahnya. Awak sang cendeko lah azab je doang.
Lambik-lambik manusianya. Nyawa lambutnya kan tapi san banyaknya kan takoi kadang dah Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dah tak ada hujah kecuali ilmu jawab-jawabnya. Fama yanfi anni hujjatal ilmi. Kalau sudah berilmu, nah bagaimana pula nanti kamu sudah berilmu, gimana caranya supaya dengan ilmu ini selamat? Hujah saya diterima. Qala al-amal. Kalau jahil mesti berilmu. Kalau berilmu mesti beramal. Tak bisa. Jadi intinya kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah, maka ilmu atau amal adalah tujuan akhir dari ilmu. Mesti diamalkan. Sebab tak berbuah dia. Orang Arab mengatakan asyajaru bila al-ilmu bila amal kasyajari bila samar. Ilmu tak diamalkan seperti pohon tak berbuah. Kemarin kita contohkan aja kan, sawit satu batang sekali panen 2 kilo. Awak punya sawit satu batang 2 kilo panen. Punya sehektar. Sehektar berapa batang tu bang? Bang tak pasawit, anda habis ramulah. Kalau tanya kan saya langsung tentu dia 80 batang. Iya. Tak jangan tentu sendiri. Berarti dia nak pasawit apa dah habis? Dia bakal kawan orang pasawit. Kaum muslimin mana. Jadi sehektar 80 batang. Kok salah tolong dibetulkan ya. Ni ke dong-dong sambil cerita di kading kaum muslimin. Nah. Tak dikadai di motor dulu ahli manajer sawit gitu. Jadi sektor 80 batang. 80 batang panen 2 kilo nya. Mana nak musa batang tu dengan 40 batang tadi? Mesti sebatang dulu. Sama, sebagian orang kan mencemooh soci tentu hadis dengannya. 8 kilo berpatuan. Kata bilang satu hadis diamalkan lebih berharga dari 1000 hadis yang tidak diamalkan. Dia diamalkannya berhak dia berfatwa. Karena Nabi katakan balighu anni walau ayat. Kalau dakwah itu tidak menunggu alim dulu. Subhanallah. Sudah dimatikan, hidup juga. Memang istimewa nampak. Azannya tidak bisa dia larang nampaknya. Kaum muslimin sudah di apa namanya? Di silent kan. Lepas silent tadi kan apa tuan-tuan bagi-bagi tidak silent tu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Tauncah jadi dah. Apa tadi? Sawit bukan. Sawit tu kan. Sawit sebatang 2 kilo lebih elok pada sawit 80 batang 2 kilo je. Iya tak? Mau bin tanah aja 80 orang je kan? Kan mau bin tanah aja ya? Nah, apalagi kalau ikut apa namanya pandangan umum bahawa sawit merusak tanah air ya. Padahal ambo berbosul je ahli sawit, di situ kuliah sawitnya kan, perkebunan. Ya, ahlinya memang di bidang sawit. Sebenarnya tak betul itu Ustaz kan. Itu nak ben rupak je dah. Dan tentu orang kampung tu sodonya sawit usak dia tanahnya ya. Tak salah itu hanya semacam apa namanya? Pandangan umum saja, persepsi yang keliru. Kalau tuan-tuan tak percaya kayaknya itu tak urusan tuan-tuan. Masalahnya masalah ilmu kok. Kan ilmu uji coba saudara, uji coba. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi bagaimana supaya ilmu itu tidak menjadi hujah memberatkan saya? Maka jawabannya al-amalu. Maka orang yang mengamalkan itu seperti kata Abdurrahman ibn Qasim at-Tabi'i, salah seorang ulama tabi'in, dia mengatakan ilmu orang qalilul ilmi ma'at taqwa kathir wa kathiruhu ma'a ghairi taqwa qalil. Orang yang sedikit ilmunya tapi bertakwa, apa makna takwa? Diamalkannya. Takwa itu kan mengamalkan perintah, meninggalkan larangan. Satu sedikit ilmunya bertakwa itu sama dengan nilainya banyak. Tapi orang yang banyak ilmunya tak bertakwa, tak nampak hasilnya, itu maknanya sedikit. Contoh tadi tu, sawit sebatang tapi panen 2 ton. Aduh, tak ada dia 1 tahun maksudnya.
Sawit sebatang. Wak buat je sebatang lah, 10 batang lah ya. Pasal kali panen 1 ton. Bisarnya. Tak jual lah. Cuma wak hitung 10 batang. 1 kilo sebatang tak habis 1 ton. Nya sekali panen pok tandan. Tak panen. Tak apa aku sawit je. Tak. Akhirnya bang kan tentu dah. Bang. Sekali panen pok tandan bang. Tak ipanan dosa. Tak je panas. Cik ni mau piti aja. Tapi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Okeylah 20 batang. Boleh. Tak je dapat 1 ton. Dan tak lupa nak tengok tandan sawit. Setandan tu bawanya 35 kilonya. Makanya sampai kalau sampai 3 tandan sebatang tu dapat 1. Maka 10 batang dapat 1 ton. Ini tak tahu. Oh, tak cuma itu sodo saya. Itu sawit promosi ni. Sawit promosi betul. Biasa apa? Sebatang? Kadang cik kadang dua. Okey lah. Awak ambil non contoh tadi non 35 kilo setandan. Dah. Jadi sekali ponway dapat 3 tandan sebatang tu. 1 kilo kan? Punya 10 batang macam itu. Mana nak mau tuan-tuan punya 1 batang tapi tandan 5 kilo setandan je. Mana mau? Mau 10 batang tadi ni. Iya tak? Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat, itulah maknanya, ilustrasinya. Orang berilmu sedikit tapi Masya Allah terlihat amalnya. Itu lebih berharga dari orang yang ilmunya segunung tapi tidak ada bedanya dengan orang awam. Tidak nampak perbedaannya muncul antara dia. Maka ini makna perkataan Abdurrahman Ibn Qasim rahimahullah ta'ala. Walaupun tentu saja keutamaan dia berilmu ada. Tapi di bidang amal miskin. Miskin. Ini kata sawit je doanya. Masya Allah, Ustaz Asman sawit 10 hektarnya. Dan Ahmad 2 hektarnya. Cuman piti Ahmad banyak pada piti Dasman. Apa sebabnya non 2 hektar tadi sebulan dapat dia 7 juta. Dan 10 hektar sebulan dapat 5 juta. Itu pun berhutang lo bali dulu. Inya konten bali dah. Jadi mana banyak piti? Haji Ahmad yang banyak. Haji Ahmad. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nampaknya ada azan bang ya? Silakan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الصلاة.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. La kaum muslimin dan muslimat, ma'asyiral hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat. Rahimanillah wa iyyakum. Kemudian beliau meriwayatkan riwayat yang kelima dalam masalah ini, qala akhbarana Abul Fath Muhammad ibn Ahmad ibn Abil Fawaris al-Hafiz, dikenal dengan Ibnu Abil Fawaris, min a'immatil hifz wal hadis. Wa Abu Bakar Muhammad ibn Ahmad ibn Yusuf As-Sayyad Haris ibn Abi Usama yang masyhur, diterbitkan dengan tahqiq Syekh kami Akram Diya Al-Umari, Profesor Akram Diya Al-Umari, 2 jilid. Qala haddatsana Al-Hakam ibn Musa, telah menceritakan hadis ini kepada kami Al-Hakam ibn Musa Al-Kufi, Al-Qadhi thiqah. Qala haddatsana Al-Walid yakni ibn Muslim, Al-Walid ibn Muslim Ad-Dimashqi, thiqatun mudallis, an syaikhin min kalbin, dari seorang syekh dari Bani Kalb, yukanna bi Abi Muhammad, kunyahnya Abu Muhammad, majhul, tidak diketahui siapa orangnya. Annahu sami'a makhulan yuhaddits, dia mendengar Makhul, yaitu Makhul Asy-Syami, yuhaddits, menyampaikan hadis, anna Abu Darda, bahwa Abu Darda Uwaimir Al-Syami, qala, berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa anta ya Uwaimir, bagaimana kamu nanti wahai Uwaimir. Uwaimir nama Abu Darda ini ya. Nah, idza qila laka yaumal qiyamah, bila dikatakan kepadamu pada hari kiamat, a'alimta am jahilta, kamu orang berilmukah atau orang jahil? Fa in qulta alimtu, kalau kau jawab saya berilmu, faqila laka, akan ditanyakan lagi kepadamu, famadza amilta fima alimta, apa yang kau amalkan dengan ilmu yang engkau ketahui. Wa in qulta, kalau engkau menjawab jahiltu, saya orang jahil ya Allah, maka qila laka, dikatakan kepadamu, fama kana uzruka fima jahilta, memangnya apa alasannya kamu mau saja menjadi orang jahil? Ala ta'allamta, kenapa kamu tidak belajar? Intinya pertanyaannya masih berkisar bahwa jahil bukan alasan, tidak berilmu tidak diterima sebagai alasan untuk menyelamatkan kita dalam hisab Allah tabaraka wa taala. Sebab Al-Quran dan hadis sudah mewajibkan kita untuk belajar. Kalaulah tuan-tuan mengejar dunia ini, kita mengejar dunia ini yang dijamin oleh Allah, seperti kata Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi, Masya Allah, ini ucapannya betul walaupun dia orang zalim. Dia mengatakan, Inna Allah takaffala lana rizqad dunya wa wakalana rizqal akhirah. Sesungguhnya Allah telah menjamin rezeki dunia kita. Kan ya? Rezeki dunia dijamin apa enggak? Dijamin. Nah, ini banyak ayat dan banyak hadis dalam masalah ini, bahwa rezeki dunia itu Allah jamin.
Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Allah yang pasti beri rezeki. Bahkan Nabi lebih tegas lagi. Kalau seandainya law anna ahadakum haraba min rizqihi kama yahrubu min ajalihi la adrakahu rizquhu kama adrakahu ajaluh. Andainya setiap orang dari kalian lari dari rezekinya, rezeki itu akan kejar dia seperti ajal mengejarnya. Awak lari dari mati kan? Kalau lari dari mati, coba lari dari rezeki. Lari dari rezeki, dikejar oleh rezeki. Ya, karena rezeki itu tidak akan salah alamat. Ya, tidak akan salah alamat. Cuman kita yang sering salah alamat cari rezeki. Rezeki tahu di mana kita, cuman kita nggak tahu di mana rezeki kita. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, kalau dalam masalah yang dijamin kita punya rezeki, kita belajar mati-matian untuk itu. Kalau kita lihat di negeri ini, fakultas ilmu umum lebih banyak atau ilmu agama? Umum. Ya, tidak usah jauh-jauh dulu, untuk di UIN sajalah misalnya. Mana yang lebih banyak belajar agama atau belajar umum? Lebih banyak belajar umum. Yang di agama pun banyak juga yang belajar umum juga. Iya. Lebih banyak pula kadang umum daripada agama. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Alasannya apa? Supaya nanti setelah tamat tidak jadi buaya bunti. Nah, maka dia ajan kayaknya apa nama psikologi lingkungan, sosiologi lingkungan, antropologi dan pokoknya logi lah. Sampai ilmu gilologi pun dia ajan kayak. Ini kan Allah musta'an kaum muslimin dan muslimat. Ya kadang-kadang tidak juga no kadang, tapi dengan gambaran nanti supaya berhadapan dengan masyarakat ada ilmu psikologinya sekete kan itu ya. Kemudian untuk berhadapan orang adalah ilmu logi-logi yang lain kan, seolah-olah Al-Quran logi dan hadis logi tidak cukup nampaknya. Tapi tidak apalah, ilmu kan ilmu dunia ini. Tapi kaum muslimin untuk dunia saja kita rela mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Coba kalau masuk fakultas kedokteran Bapak. Iya Bapak. Tidak bisa nyabu ira 20 juta lah muanya roh. Sudah itu masuk ke pondok 10 juta mahirnya. Iya 20 juta, 27 juta tidak boleh diansu. Dan 10 juta minta korting dan diansu. Tepu-apunya cuma buyanya sekolah mahal juga. Subhanallah kaum muslimin dan muslimat. Ini kadang-kadang kita tidak adil kaum muslimin. Sesuatu yang tidak dijamin tanpa pun, mohon maaf, tanpa bekerja pun. Tapi kan tidak boleh orang kan? Tanpa bekerja pun yang namanya rezeki akan ada. Tapi kita kan disuruh untuk mencari. Mencari. Kalau tidak berdosa juga kita tidak mencari. Nah, kalau untuk sesuatu yang jelas-jelas dijamin, selamat kita dengannya, kita bertungkus lumus, mengeluarkan biaya, mengalokasikan dana, tenaga, energi, pemikiran untuknya. Masa untuk keselamatan akhirat yang abadi, kita hanya sambil-sambilan saja. Maka tidak ada uzur dengan jahil, tidak ada. Ya, bahwa saya tidak beramal gara-gara saya jahil. Akan ditanya, memangnya tidak ada ulama di tempat kamu? Memang tidak ada orang berilmu? Tidak ada sekolah di tempat kalian? Tidak ada. Tidak ada alasan. Makanya bagi kita kaum muslimin dan muslimat yang mungkin dulu ketika awak masih sekolah kenek dulu ya, mungkin awak musikin dulu. Misalnya kalau musikin masuk pondok, kayo ya awak dulu masuk enggak sekolah umum. Atau apa lah? Masuk umum kan nang kayo, nang ancak, nang codiak, nang bapiti kan masuk sekolah umum. Kalau nang musikin masuk pondok. Nang tangko masuk pondok. Nah, atau contoh tadi lah ndak piti ya masuk pondok. Masyaallah kiram, mungkin dulu kita lebih memandang masalah dunia. Alhamdulillah hari ini dibukakan Allah bagi kita pintu untuk belajar agama, maka jangan dilewatkan. Jangan dilewatkan. Alhamdulillah semakin mengaji tidak mengurangi rezeki. Iya? Iya enggak?
tidak sama sekali, tidak mengurangi rezeki. Makanya ingat, kita menyaksikan orang Arab itu kalau ditengok secara teori, etos kerjanya mungkin lama pada awal, tapi tak saudara, mana lama-lama lahnya, lama dulu lama ya, kalau kuat tak terlawan orang. Jadi kaum muslimin orangnya cina gaji, datang ke apa nama orang, datang ke kantor, si absen capek itu kau jualan kau tu solat banti leru. Sejam lah banti kadang. Tapi subhanallah, gaji selalu cukup. Awak bangkit sebelum subuh lah, pulang lah nak tahajud luang lah. Tapi tiap nemu gaji sedih tahu ya, nak ada gembira. Tanggal 1 apa sedih je. Kalau gaji lah kalau nyusat dia cuma tinggal matu ibu lahnya. Daya 6 juta tinggal matu ibu. Tak barakah barangkali kaum muslimin muslim. Apa sebab? Sebab kita dengan mencari rezeki membelakangi sang pemberi rezeki sendiri. Kalau mereka alhamdulillah tidak. Sebab negaranya dengan segala kekurangannya boleh dikatakan mengatur masalah ini masyarakatnya untuk senantiasa mendahulukan hak Allah, mentauhidkan Allah. Jadi tidak, rezeki jangan sampai mengganggu ibadah kepada Allah Taala. Ya, kita berharap mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada para pemangku kebijakan di negeri ini untuk mengharap kepada yang pemberi rezeki, bukan kita yang mengatur rezeki. Kaum muslimin muslimat. Oleh sebab itu, maka jahilnya kita dalam agama itu tidak hujah. Ya, saya tidak sedang berbicara tentang masalah lebih detailkan apakah ma'dzur bil jahl atau tidak. Ini bukan bicara, tapi secara umum bahwa hujjah dengan jahil tidak diterima. Makanya yang siapkan alhamdulillah untuk tidak tahu tu dewa na haram man halal sehingga tidak akan berdosa garanya tidak tahu. Tidak tahu tu tidak. Kecuali antum tinggal di hutan tak ada orang lagi di situ, ayolah. Kau buah sawit makanlah. Kalau di hutan dia kan makan sawit dia lagi. Jadi kaum muslimin dan muslimat. Tapi kalau selama tinggal di bersama kaum muslimin dan masjid-masjid takmir masih jalan, majlis-majlis ilmu ada, tapi kita tidak mau mendengarkannya, maka tidak bisa dijadikan hujjah. Oleh sebab itu, maka kewajiban kita bersama, ya, walaupun baru tahu satu hadis tapi diamalkan untuk menyampaikan balighu anni walau ayah. Jangan tunggu dulu, pokoknya dan harus jadi profesor dulu di bidang hadis dan fikih semua pada awal, tidak. Dakwah itu adalah semua orang punya kesempatan. Kadang-kadang yang mau ngaji lebih hebat lah ke dakwah kepada non lalamo ngaji. Iya. Yang lalamo ngaji kadang-kadang tak bisa buang kamu saji dia. Tapi non bau saya ngaji bisa bawa 10 orang so kamu saja, dan ini luar biasa. Mudah-mudahan yang 10 itu bertahan pula nanti sampai ngaji pula. Tapi jangan setelah ngaji made lo ngaji dia tak. Yang kaji yang membuat dia bersemangat mengamalkan ilmu, bukan hanya sekedar memuaskan nafsu ilmu, tidak. Kan ada orang yang nafsu berilmu ada, tetapi tidak bernafsu untuk mengamalkannya. Itulah sebabnya kita sengaja mengambil bahasan-bahasan yang memudah-mudahan. Kalau kodok bono didongo ilmu dan sangkut je cek dua. Ianya memang tidaklah mudah ada kaum muslim mengamalkan ilmu itu, tidak mudah. Karena memang pahalanya luar biasa besarnya. Tapi dengan bersama insya Allah kita bisa. Dengan selalu belajar kita mudah-mudahan terajar dan terbiasa. Wallahu ta'ala alam. Karena waktu yang sudah malam. Atau dah jam 8 tu. Tahu itu. Ulang lihat tu. Nah, kami kata Allah tidak menciptakan langit dan bumi serta apapun yang di antara keduanya main-main. Jadi semuanya ada hikmah, ada tujuan diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya. Apa contoh di antara langit dan bumi?
matahari, bulan, apa lah? Abi, lah tentu itu layer tu. Lah tentu matahari, tentu siang. Tentu bulan, tentu malam. Lah tentu siang malam lah hebat tu. Asli lah tentu siang malamnya kadang tak habis nama siang dah tu lah. Malam ke dia lah. Allah musta'an. Jadi kalau tentu siang je malam, insya-Allah dah bagus. Ya, maksudnya kalau siang tentu bakojo apa usaha. Ya. Kalau malam istirahat je munajat. Istirahat je munajat. Kalau istirahat tahu je harus ada munajat. Jadi Pak barangkali sampai. Ada tu? Laibin, bermain-main. Nah, itu hal dari kalimat wa ma khalaqnas samaa wal arda wa ma bainahuma. Jadi nahnu itu kembali kepada Allah Tabaraka wa taala, laibin halnya dalam keadaan bermain-main. Kami tidak menjadikannya dalam keadaan bermain-main. Artinya semua itu karena ada hikmah, ada ilmu, ada faedah, ada manfaat. Makanya kalau sempat nanti matahari berubah jalan pada nonola, kan kalau buat apalagi kalau lah balago. Apalagi kalau lah balago. Berubah jalan saya kena lah kalau buat lebih lagi kalau balago. Semoga Allah SWT jadikan ini sebagai tanda-tanda yang menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Barangkali sampai di sini kajian kita malam ini. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Mohon maaf dan terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.